Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surah pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membaca surat Al-Ikhlas atau selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Yang pertama, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas syarat dan pesan tauhid. Yang pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran setiap hari. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para malaikat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam solatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, "Karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga dapat menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini, dahulu ada seorang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah. Tak lama pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya hingga berlimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah SAW telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah SAW bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya atau 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibacakan bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW terbiasa membaca 3 surat tersebut dalam tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulai dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Islami. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia berseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua serta keimanan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.